warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal akhi, ukhti? Bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan membahas suatu bahasan tentang jin. Apakah jin bisa mencintai dalam konteks ini adalah manusia? Dan apa ciri-ciri jin bisa mencintai manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan? Kali ini kita akan mendengar bahasan Ustadz Muhammad Faisal. Beliau akan menjabarkan bagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri jin bisa mencintai manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mari kita dengarkan. Apakah mungkin jin itu bisa naksir atau jatuh cinta kepada manusia yang hakikatnya itu berbeda jenis dengan jin? Manusia diciptakan dari apa? Tanah. Jin dari api. Apa bisa jin itu jatuh cinta sama manusia? Nah, di sini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab An-Nubuwat. Di situ beliau menjelaskan qad yuhibbul insiyya kama yuhibbul insiyul al-insiyya. Bangsa jin itu telah mencintai manusia sebagaimana manusia yang juga mencintai manusia lainnya. Wa kama yuhibbur rajul mar'ata wal mar'atur rajula. Sebagaimana seorang pria yang mencintai wanita atau wanita yang mencintai pria. Yugharu alaihi wa yakhdumuhu bi asya'in wa idza sara ma'a ghairihi faqad yu'aqibuhu bil qatli wa ghairihi. Bahkan ketika jin itu sudah naksir dan jatuh cinta sama manusia, terkadang dia itu mencemburi, dia itu cemburu ketika manusia yang dicintainya bersosialisasi dengan manusia lainnya, dengan teman-temannya dari bangsa manusia. Bahkan dia itu akan mendukung kecemburuannya dengan berbagai sesuatu. Pokoknya gimana caranya manusia yang dia cintai itu tidak boleh menjadi milik orang lain, walaupun itu sama-sama manusia. Dia akan dukung penuh bagaimana api kecemburuannya ini supaya apa? Manusia yang dia taksir tidak jatuh cinta dengan manusia lainnya. Idza shara ma'a ghairihi faqad yu'aqibuhu bil qatli wa ghairihi. Dan apabila manusia yang dicintai oleh jin dia berteman atau bahkan menikah dengan orang lain, kalau perempuan ya sama laki-laki, yang laki-laki nikah sama perempuan, ya, faqad yu'aqibuhu, terkadang jin itu akan menghukum atau mengerjai orang yang berani menikahi manusia yang dia cintai bil qatli, terkadang dia membunuhnya atau dengan membuat manusia yang menikahi manusia yang ditaksir oleh jin itu dengan sesuatu yang lain, dibuat sakit, ya, dibuat sering pingsan, dibuat sering epilepsi, ya, atau terkadang dibuat selalu cekcok satu sama lainnya. Kullun hadza waqi'un, kata Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan semua kejadian ini betul-betul nyata terjadi, ya. Maka nun sewu nggih, kita bisa melihat, dan ini pengalaman selama 10 tahun terakhir kami meruqyah, rata-rata orang-orang yang dicintai jin memang orang yang punya paras good looking. Punya paras yang good looking itu apa? Yang menawan, dia rupawan atau rupawati gitu ya, sing jelas punya rupa gitu ya. Dan ternyata ketika disukai sama jin, kebanyakan dari mereka menjomblo bertahun-tahun sampai usia yang betul-betul harusnya dia sudah matang untuk menikah, dia akan selalu dibuat tidak bisa menikah. Mau menikah tiba-tiba ragu, akhirnya ditinggalkan atau meninggalkan, ya. Sudah mau hari H ragu, batal. Ada aja yang membuat pernikahannya itu batal. Atau kalaupun sudah menikah
rumah tangganya biasa dibuat cekcok terus menerus, masalah kecil sekali menjadi sangat besar, sampai akhirnya suaminya mengucapkan talak kepada istrinya. Naudzubillah min dzalik. Dan ingat, setan-setan yang semacam ini pinter. Terkadang mereka mengalihkan fokus manusia. Gimana cara mengalihkannya? Di antara cara mengalihkan manusia ya yang dicintai oleh jin ya adalah dengan menimbulkan isu bahwasanya dirinya itu kena santet. Ya, sehingga fokusnya apa? Fokusnya mencari siapa yang menyantet dirinya dan di mana buhulnya, padahal nggak ada. Bukan sihir, ya. Karena yang namanya santet biasanya kan pakai menggunakan media-media tertentu. Ada yang namanya buhul-buhul. Buhul itu ikatan. Ya, ada baik ikatan yang bentuknya terlihat secara fisik atau ikatan-ikatan yang memang tidak terlihat, yang dilarutkan melalui minuman, melalui makanan, melalui parfum, ya, asap rokok atau yang lainnya. Ya. Nah, ketika manusia hilang fokus, akhirnya dia lupa muhasabah, lupa mengoreksi dirinya, kira-kira dari celah mana setan itu mencintai dirinya. Ya. Di antara tanda-tanda umum orang yang dicintai oleh jin, yang pertama, sering mimpi basah, sering ihtilam, dan keseringannya mimpi dia melihat dan merasakan di alam mimpinya seakan-akan dia melakukan hubungan intim suami istri. Ya. Dan mimpi basah ini adalah mimpi yang tidak didahului dengan sebab-sebab tertentu. Antum paham yang dimaksud mimpi basah dengan sebab? Ya, contoh mimpi basah yang ada penyebabnya adalah seperti contoh mimpi karena dia sudah balik, ya, atau mimpi karena sering melamunkan, kapan ya aku bojo, akhirnya mimpi, ya, atau mimpi karena melihat sesuatu yang menimbulkan rangsangan bagi dirinya, atau bahkan juga mimpi karena stoknya kepenuhan. Jadi itu semua mimpi-mimpi yang didasarkan dengan sebab. Adapun orang yang kena gangguan jin itu tidak ada sebab-sebab itu. Saya pernah menceritakan pengalaman saya ketika masih di kantor dulu. Saat saya kelas 5, saya punya kakak kelas dari Kendari. Beliau kelas 6 saat itu. Beliau sering sekali mengalami mimpi basah, ihtilam. Bahkan saat dia itu ketiduran di kelas, dia mengalami mimpi basah. Saat diruqyah sama ustadz saya, ternyata betul yang merasuki dirinya adalah jin wanita. Sebabnya apa? Sebabnya ketika masuk toilet, masuk kamar mandi, dia tidak pernah baca doa, tidak menjaga adab-adab masuk kamar mandi, dan sukanya siul-siul dan bernyanyi di kamar mandi. Apalagi antum, nauzubillah min dzalik, masuk kamar mandi tiktokan, wah bahaya itu. Jadi mangsanya jin itu. Ya. Dan itu 5 kali sehari tanpa ada sebab yang jelas. Dan di antara ciri yang mendukung dari mimpi-mimpi tersebut, ketika tidur antum perhatikan giginya itu saling beradu. Kalau orang Banyumas bilang keret, ya, saling berdecit satu sama lain karena gigi geraham yang diadu. Yang kedua, merasakan ada bayangan seseorang yang berbaring atau tidur di sampingnya. Ya, khususnya ketika dia tidur, dia tidur sendirian, tapi seakan-akan kayak disertai sama makhluk lain yang tidur di sisinya. Kemudian perasaan enggan untuk menikah. Di level yang parah,
dia tidak tertarik dengan lawan jenis. Tidak apa? Tidak tertarik dengan lawan jenis. Ya. Jika menikah, dia merasa tidak nyaman di saat-saat bermesraan dengan pasangannya. Jadi tidak pernah itu harmonis, apalagi mesra-mesraan. Bahkan ketika melihat wajah suami atau istrinya, dia melihat seakan-akan wajahnya itu begitu tua dan menjengkelkan. Dan ini banyak terjadi. Datang ke kantor kami, ya, beberapa pasangan muda-mudi, ya pasangan masih muda, ya menikah, baru menikah, dua-duanya mempunyai raut wajah yang ya nggak dibilang pas-pasan, ya ndak lah, jelek apalagi ndak, ya cakep gitu ya. Tapi mereka selalu cekcok, dan keluhannya ketika melihat pasangannya seakan-akan wajah pasangannya itu buruk sekali atau tua. Ini pernah saya bahas ketika membahas tentang pengaruh-pengaruh jin nasab, ya, apalagi jin nasab yang dulunya ditugaskan oleh para leluhurnya untuk menimbulkan ajian-ajian pengasihan atau aura pengasihan. Sebelum menikah, masya Allah, laki-lakinya begitu cakep atau perempuannya begitu cantik, tapi ketika menikah dibuat kebalikannya. Ya. Dampaknya untuk apa? Ketika belum menikah dipicu supaya manusia itu berzina satu sama lainnya. Kalau sudah menikah, si setan ini menginginkan supaya dirinya mendapat trofi, piala setan terbaik dari iblis, sesuai hadis riwayat Imam Muslim. Dengan apa? Dengan cara menceraikan antara suami dengan istrinya tanpa udzur yang syar'i. Ya. Begitu juga hal ini akan terjadi kepada orang-orang yang terkena ilmu pelet, semar mesem apalagi itu, atau jaran goyang, dua ajian yang lumayan terkenal. Ada ajian Asmoro Bangun, ada macam-macam banyak ya, nama-nama ajian pelet di Nusantara ini. Ketika dia sebelum menikah dia dipelet, ya, rasanya selalu menggebu-gebu rindu, pengen bertemu dan berduaan dengan orang yang memeletnya. Saat memejamkan mata, gak ada bayangan lain kecuali wajah dari orang yang memelet. Biasanya semar mesem, dengan sekali meseman, ya, dia mesem, wajahnya kebayang-bayang. Saya pernah sharing sama mantan reporter kami, ya, bahkan ketika sujud itu yang kebayang wajah orang yang melet. Tidak bisa khusyuk sama sekali ketika sholat, ketika berzikir, ketika baca Quran, tidak bisa. Selalu yang kebayang-bayang dan terngiang-ngiang di telinganya adalah suara orang yang menyihirnya. Begitu cinta dan rindu yang nggak masuk akal. Tapi ingat, kalau dia menikah karena pengaruh pelet ini, demi Allah saya katakan, banyak buktinya, ya. Ketika dia sudah menikah, perasaan yang tadinya apa, cintanya itu betul-betul menggebu-gebu, ketika sudah menikah akan dibuat sebaliknya, akan dibuat selalu membenci satu sama lain terus menerus, sampai akhirnya dia cerai, sampai akhirnya berantakan keluarganya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini ilmu pelet, ilmu pengasihan ya sama, karena hakikatnya jin pengasihan dari turunan ya akhirnya mencintai sama orang yang dia berikan aura-aura tersebut, gunanya untuk membuat patah hati para ikhwan atau para akhwat. Ya. Selanjutnya ciri-cirinya adalah tidak ada keinginan atau merasa sesak dadanya ketika diajak beribadah bareng-bareng di atas ranjang. Dia akan sesak dadanya dan akan merasa jijik terhadap suami atau istrinya sendiri. Nggak kepengen rasanya itu diajak
beribadah bareng-bareng. Faham maksudnya ya bahasa kiasan ini? Setelah berhubungan dengan pasangannya, dia akan merasakan sedih, bahkan merasa sakit kepala yang luar biasa dahsyat ya setelah melakukan hubungan intim. Sulit punya keturunan, walau ketika dicek secara medis dia itu subur dan tidak mandul ya, biasanya itu akan ditandakan dengan seringnya bermimpi bertemu dengan bayi ya, seakan-akan di dalam mimpinya dia itu melihat bayi dan dia menggendongnya. Maka saya sering katakan kepada para muslimah yang memang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa gangguan jin masul isqi ini, hendaknya dia membuang bayi ketika memang dia itu sering dimimpiin bayi di alam mimpinya. Ada dua kemungkinan, dia sering bermimpi anak kecil atau bermimpi bayi, atau bermimpi ular yang menggunakan mahkota. Mimpi dilamar oleh seseorang yang tidak diketahui rupanya, atau dipaksa menikah oleh sekelompok orang ya. Kemudian dorongan yang sangat kuat untuk selalu melakukan onani atau masturbasi ya. Kemudian gemar menyendiri, dia tidak suka keramaian. Pundak sering merasa berat seakan ada yang digendong olehnya. Timbul sifat merasa paling hebat ya. Sirkulasi haid tidak teratur atau istihadah, atau bahkan tidak haid sama sekali ya. Ini kan seperti yang dijelaskan dalam hadisnya Asma binti Jahash ya, ketika beliau itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkonsultasi tentang penyakit pendarahan yang terus-menerus dialami olehnya. Pendarahan di sini maksudnya ketika haid. Jadi haidnya itu tidak berhenti-berhenti. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama hadhihi raqdatun min raqadatis syaitan." Ya, istihadah yang kamu alami ini adalah salah satu hentakan dari hentakan-hentakannya setan. Ditendang-tendang rahimnya supaya darahnya tidak berhenti-henti. Nah. Sering merasa dingin di ujung-ujung jari jemarinya, tangan dan kakinya. Nyaman di tempat-tempat kotor dan najis. Sering was-was terutama saat sholat atau ketika ambil wudhu ya. Ingat, semua ciri-ciri ini adalah ciri-ciri yang umum dan harus kita kombinasikan dengan beberapa ciri-ciri yang memang menguatkan bahwasanya orang tersebut kena gangguan jin. Dan jin yang mencintai manusia itu tidaklah tanpa sebab.